Oke, melanjutkan menu selanjutnya. Ketika kita sudah melakukan penerimaan dana BOS, penerimaan dana BOS tersebut sudah kita BKU-kan, maksudnya sudah kita catat di buku bendahara umum atau buku bendahara BOS. Proses selanjutnya adalah di menu pergeseran uang. Tapi sebelum kita masuk ke menu pergeseran uang, saya mau melihat dana penerimaan BOS tersebut benar-benar sudah masuk atau belum. Untuk mengeceknya yaitu di menu cetak. Di sini ada menu cetaknya, ada beberapa poin 1 2 3 4 5 6 7 yaitu buku kas umum sampai bukti kas pengeluaran. Karena kita tadi sudah input penerimaan dana BOS, sudah kita BKU-kan juga. Nah, kita melihat datanya. Buku kas umum. Di sini kita cetak apa sudah masuk belum gitu. Dana yang kita inputkan tadi dana penerimaan. Kita pilih bulannya Maret gitu karena tadi transaksi penerimaan dana BOS terjadi pada bulan Maret. Kita cetak. Wait a minute, tunggu sebentar. Sedang memproses laporan. Klik OK. Nah, di sini maka akan muncul keterangan saldo awal bulan Maret-nya masih 0, pengeluarannya 0, saldonya 0 karena memang belum ada transaksi sebelumnya. Di bulan 1 2 belum ada transaksi. Nah, di sini masih ada beberapa catatan memang yang harus diperbaiki, yaitu seperti tanggal ini. Nantinya akan kami perbaiki di versi update selanjutnya. Nah, di sini adalah keterangannya, nama sekolahnya, kecamatan, kabupatennya, dan provinsinya. Di sini judul utamanya buku kas umum bulan Maret tahun 2017. Dari penerimaan dana BOS tadi sudah dicatat di sini dengan nomor registernya adalah 01. Dicatat sebesar 160 juta. Saldonya 160 juta. Maka saldo bendahara BOS yaitu 160 juta dengan keterangannya yang terdiri dari saldo tunainya masih 0. Saldo banknya 160 juta yang di sini disahkan oleh bendahara BOS dan kepala sekolah. Nah, ini sebagai panduan nantinya buku kas umum bendahara. Selain mencetak buku kas umum bendahara, kita juga punya cetakan namanya buku pembantu kas dan buku pembantu bank. Buku pembantu kas di sini adalah mencatat semua kas tunai bendahara BOS. Sedangkan buku pembantu bank adalah buku yang mencatat kondisi atau keadaan keuangan bendahara BOS yang ada di bank, gitu ya. Nah, untuk itu kita membandingkan buku kas umumnya, buku pembantu kas tunainya, dan buku pembantu banknya. Untuk itu kita cetak buku kas tunainya dulu. Kita pilih bulannya sama, Maret. Apakah di bulan Maret itu sudah punya kas tunai? Nah, di sini keterangannya masih kosong karena memang belum dilakukan penarikan uang dari bank ke tunai. Tapi kita coba lihat buku kas banknya, buku pembantu banknya. Di sini kita lihat bulan Maret juga sama, kita cetak. Nah, di sini ada saldonya penerimaan dana BOS 160 juta di sini. Saldo banknya. Jadi kita bandingkan dengan buku kas umumnya yang ada di sini. Bisa ya. Oke, seperti ini. Atau atas bawah saja. Nah, juga tidak bisa. Tidak muat. Nah, jadi untuk perhatikannya di sini, ini adalah buku pembantu bank. Di sini saldonya 160 juta.
dengan detail keterangannya. Di sini di buku kas umumnya saldo banknya 160 juta. Jadi untuk memastikannya apakah transaksi itu sudah masuk atau belum, ketika sudah dilakukan penerimaan dana BOS dan sudah di BKU kan, cetak buku kas umum, buku kas, dan buku banknya. Jika jumlah saldonya itu cocok, benar, buku kas dengan buku banknya, maksudnya buku kas umum dengan buku pembantunya yaitu buku tunai dan buku banknya nilainya sama, berarti datanya valid atau benar gitu. Itu tadi sekilas mengenai proses penerimaan BOS, apakah sudah tercatat di buku kas umum atau belum. Untuk itu kita baru bisa benar-benar bisa masuk ke proses pergeseran uang, biar kita logiknya, proses atau alurnya kita dapat. Karena untuk saat ini kasusnya bendahara tersebut belum mempunyai kas tunai. Untuk bendahara tersebut bisa mendapatkan kas tunai, prosesnya ada di menu pergeseran uang. Nah, untuk di menu pergeseran uang ini prosesnya sama. Kita menginput data transaksi pergeseran uang. Misalkan kita mengambil uang dari bank ke tunai. Prosesnya diklik menu pergeseran uang, lookup bendaharanya, datanya masih kosong, kita tambahkan di sini. Nah, di sini ada jenis buktinya, ada 2, pengambilan dan setoran. Pengambilan ini berarti kita narik uang dari bank ke tunai. Kalau setoran ini kita berarti uang tunai kita setorkan ke bank, seperti kita menabung lagi ke rekening gitu. Nah, karena kita prosesnya untuk pengambilan uang dari bank ke tunai, maka jenis buktinya kita pilih pengambilan. Nomornya ini hanya nomor register. Misalkan di sini kita isikan nomor cek atau nomor kwitansinya sebagai bukti. Terus di sini 01 saya isi sebagai kode pengambilan. Saya isi lagi di sini bulan 3, misalkan 03 dan 2017. Tanggal buku penarikan. Di sini adalah tanggal ketika kita menarik uang dari bank ke tunai. Di sini misalkan contohnya saya samakan saja proses penarikan uangnya, yaitu di tanggal 31 Maret 2017. Nah, di sini kita beri uraiannya. Di sini kita isi keterangan penarikan tunai dana BOS triwulan 1 dengan nomor bukti sekian. Klik simpan. Nah, datanya sudah terisi. Tambah data berhasil. Nah, di sini kita pengisian nominalnya. Proses pengisian nominal berapa uang yang kita ambil dari bank. Prosesnya kita edit. Misalkan dari 160 juta tersebut mau kita ambil 80 juta. Kita update. Nah, di sini sudah terupdate isinya. Di sini ada nomor registernya, tanggal buku pencatatannya, tanggal buku pencatatan di buku tunainya, nanti kita proses penarikan dari bank ke tunai. Ada tanggal BKU-nya nanti masih kosong. Ini tanggal akan terisi secara otomatis ketika proses pergeseran uang sudah kita BKU-kan. Statusnya adalah pengambilan. Uraiannya adalah ini tadi, penarikan dana
Bos TW1 dengan nomor bukti sekian, tombol edit gitu. Jika sudah kita isi, nominalnya juga sudah kita isi, berapa yang kita tarik, kembali lagi proses BKU bendahara pengeluaran. Kita sudah nyatet pergeseran uangnya di sini. Dari pergeseran uang, pengambilan uang dari bank ke tunai. Selanjutnya kita catat di buku bendahara pengeluaran di menu BKU bendahara pengeluaran atau bendahara bos. Kita klik di sini. Kita pilih bendaharanya. Prosesnya sama seperti membKU-kan dana bos tadi. Klik tambah. Nah, di sini perlu diperhatikan nomor registernya karena 001 sudah digunakan. Saya sarankan di sini dirubah aja jadi 00002. Sudah, pilih jenis buktinya adalah bank. Karena jenis bukti transaksi yang kita lakukan pergeseran uang adalah bank gitu. Karena kita mengambil uang dari bank ke tunai. Nomor buktinya kita lookup, dia akan muncul. Jadi kalau sampai di sini kita salah memilih jenis bukti, misalkan kita di sini jenis buktinya dana bos, kita lookup lagi di sini, maka dia tidak akan muncul datanya karena jenis buktinya dana bos. Misalkan ketika kita akan membKU-kan harus disesuaikan dengan jenis transaksinya, karena kita proses pergeseran uang dari bank ke tunai, maka jenis buktinya adalah bank. Pilih nomor buktinya. Ini tadi tanggal 31 bulan 3 2017 dengan nomornya sekian, keterangannya penarikan tunai dana bos TW1 dengan nomor bukti sekian. Kita select. Tanggal di sini kita samakan saja nomor bukti dengan tanggal BKU. Paste, simpan. Nah, akan tersimpan sejumlah 80 juta dengan jenis buktinya adalah bank dengan nomor register 0002. Nah, untuk memastikan lagi apakah data tersebut benar sudah tercatat, kita cetak lagi buku kas umumnya di bulan Maret karena transaksi semuanya terjadi di bulan Maret. Nah, di sini saldo awal bulan Maret kosong. Di sini nanti akan muncul keterangannya, akan diperbaiki. Di 01 160 juta saldonya awal. Penarikan tunai dana bos TW1 dengan nomor sekian tadi yang sudah kita isi. Penerimaannya, jumlah penarikannya maksudnya 80 juta. Di sini diisi juga di kolom pengeluaran. Dengan rincian saldo Maret sebesar 160 juta terdiri dari saldo tunainya 80 juta, saldo banknya 80 juta. Kenapa di sini di penerimaan dan pengeluaran terisi? Karena saldo bendahara itu nominalnya tetap, hanya pindah posisi saja. Yang awalnya semuanya ada di bank, dilakukan pergeseran, maka yang 80 juta tersebut ada di tunai, maka tidak akan mengurangi jumlah saldo yang sebelumnya ketika dilakukan proses pergeseran gitu. Nah, untuk memastikan lagi apakah di buku kas tunainya juga sudah terupdate sebesar 80 juta, karena tadi di buku kas tunainya masih kosong. Nah, kita cetak buku pembantu kasnya, pilih Maret, cetak. Nah, di sini buku pembantu kas, maksudnya buku pembantu kas tunainya dia akan terupdate di sini dengan keterangan pergeseran uang sebesar 80 juta. Maka di sini bendahara SMA Negeri 1 Bendahara mempunyai saldo tunai sebesar 80 juta gitu. Dan perlu juga kita cek di buku pembantu banknya apakah saldo di buku banknya tadi berkurang atau tidak. Cara mencetaknya di buku pembantu bank. Pertama, transaksinya masih Maret, cetak. Nah, ternyata
Dari penerimaan dana bos sebelumnya 160 juta, saldo di banknya, dilakukan pergeseran uang sebesar 80 juta dari bank ke tunai, ditarik uangnya sebesar 80 juta, maka sisa saldo di banknya adalah 80 juta. Itu. Jadi balance antara catatan buku kas umum, buku kas tunai, dan buku pembantu banknya nilainya cocok, match gitu. Jadi tidak ada yang selisih. Itu ya. Oke, bisa dipahami. Jadi untuk proses pergeseran uang dan buku benar dan BKU-nya sudah kita lakukan, sudah kita simulasikan proses inputnya, dan kita juga sudah menguji cetakannya. Jadi untuk bendahara bos dan operator sekolah, untuk memastikan apakah transaksi tersebut sudah berhasil dilakukan, untuk mengeceknya adalah di menu cetak, terutama di cetakan buku kas umum, buku pembantu kas, dan buku pembantu banknya. Oke, sekian dari saya, semoga dapat membantu dan dapat dipahami, dan kita bisa lanjut ke menu selanjutnya, yaitu belanja. Sekian dari saya dan terima kasih.